Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman Syahrial dari Pendidikan Sosiologi A 2020. Di video kali ini, saya melakukan wawancara virtual dengan salah satu guru sosiologi saya sewaktu saya SMA di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Beliau bernama Ibu Kalince. Beliau merupakan salah satu guru yang membuat saya tertarik kepada ilmu sosiologi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Yang pertama ada pertanyaan, kalau menurut Ibu nih, bagaimana sih murid SMA tuh di era sekarang ini? Apakah ada perbedaan tersendiri dari murid-murid SMA zaman sebelum-sebelumnya gitu, Bu? Menurut Ibu bagaimana, Bu? Apakah ada perbedaan-perbedaan Baik. dari sifat-sifat atau bagaimana? Oke. Ya. Ya mungkin. Oke. Nah, untuk mungkin yang seperti yang tadi pertanyaan Hilman ya. Ya. Nah, SMA di zaman sekarang yang istilahnya di era milenial ya. Iya, Bu. Anak zaman now, ya tentu saja jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi nanti ada di Google juga ada pola pikir seperti itu. Padahal sebenarnya kalau tidak diawali dari sekarang, disiapkan mentalnya dari sekarang, itu ya mental malas itu pasti jadi. Ya ini Bu, kan ada tuh biasanya materi-materi yang biasanya membuat anak murid kewalahan gitu, Bu. Apakah ada? Menurut Ibu sendiri apakah ada, Bu, selama Ibu mengajar? Jadi anak murid lemahnya di materi apa misalkan gitu, terus bagaimana cara Ibu mengatasinya? Gitu sih, Bu. Ibu rasa ya setiap mata pelajaran juga, jangankan di sosiologi, setiap mata pelajaran pasti ada siswa yang memang Tuhan ciptakan manusia itu punya kompetensi masing-masing ya. Nah, kalau secara spesial untuk sosiologi, Ibu rasa setiap materi demi materi ya, di siswa itu juga punya daya serap masing-masing tersendiri ya. Jadi Ibu nggak bisa mengatakan materi ini yang paling tidak diminati oleh siswa, paling dihindari kewalahannya. Nah, untuk biasanya materi yang paling diminati siswa itu ya mungkin materi yang paling mereka minati itu adalah sosialisasi. Kalau di materi itu ya sosialisasi dan kepribadian, kemudian perilaku menyimpang, karena mungkin mereka setiap hari buka di Google informasi, ada kejadian misalnya ada yang narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi mereka pengen tahunya lebih dari. Nah, itu di era milenial sekarang seperti itu. Jadi lebih familiar gitu ya, Bu ya, terhadap permasalahan-permasalahan sosial gitu. Ya. Itu yang paling iya. Yang ketiga ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, hal apa nih kalau misalkan ada seseorang yang ingin menjadi guru sosiologi, hal apa yang harus dia miliki agar menjadi sosok guru sosiologi yang layak lah, Bu, untuk mengajar di era milenial sekarang ini, Bu? Apa ya hal yang wajib dimiliki guru sosiologi? Oke. Nah, salah satu yang utama itu sebagai guru itu, guru ya pada dasarnya bukan hanya mentransfer ilmu. Nah, kalau mentransfer ilmu, mau tidak mau di zaman era milenial seperti ini, mau tidak mau guru harus mengikuti perkembangan teknologi dengan cara paling tidak menguasai IT. Misalkan ya, apakah membuat metode pembelajaran dengan PPT ya, mungkin PPT. Jadi sehingga apa? Siswa ada kesibukan, ada kegiatan, dan nanti saat mempresentasikan ada kegiatan dan tugas yang harus dijalankan. Kemudian mungkin bisa aja dengan cara apa? Guru itu bukan cuma hanya mentransfer ilmu, Ibu katakan tadi, tapi bagaimana mendidik siswa. Guru bukan cuma hanya memberikan ilmu, melakukan pendekatan tadi sama siswa saja, pedagogik, bagaimana mengetahui siswanya, peserta didiknya, karena setiap siswa itu punya masalah tersendiri, punya kemampuan, punya kompetensi masing-masing yang berbeda. Jadi mau tidak mau siswa sebagai guru, sebagai guru sosiologi yang memang harus lebih dalam sebenarnya mengetahui karakter setiap siswa itu, karena itulah tugas memang sosiologi itu sosial ya, bagaimana bersosialisasi. Nah, itu salah satu memang yang pegangan setiap guru sosiologi. Pendekatan bukannya materi-materi. Jadi meninggalkan yang pola lama yang hanya ceramah dan ceramah, sehingga tidak membuat siswa itu jenuh, bosan seperti itu ya. Oh iya, siap. Berarti kemampuan
memvariasikan gaya pembelajaran sama bagaimana cara guru Iya. untuk beradaptasi itu ya Bu ya. Untuk belajar. Iya. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting ya Bu Betul. ya. Ya, lagi pertanyaannya? Udah cukup Bu, itu sih udah dapat jawabannya. Udah cukup Bu, udah itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oh gitu. Iya, Oke. terima kasih banyak Oke. atas Baik. atas Benar. waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke. Oke. Sampai berjumpa di lain waktu ya Bu ya. Terima Oke. kasih. Pesan Ibu, semangat Hilman, jernya ya. Sampai